Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好。Saudara, apa kabar semuanya? Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita patut bersyukur kalau pada hari ini kembali kita dapat bersekutu bersama-sama walaupun secara online. Sebelum memasuki persekutuan kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita supaya ibadah yang kita lakukan dapat mempermuliakan nama Tuhan dan dapat menyenangkan hatinya. Mari kita berdiam diri sejenak. Saudara, marilah dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita, kita datang menyembah Allah kita. Mari kita nyanyikan lagu nomor 5, Allahku, ku mau sembahmu. Mari kita masuk dalam doa. Waman Ciru Taukau. Bapa kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami ingin memuji-muji kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami ingin menyembah-Mu dan mengagungkan Allah kami yang kudus. Tuhan, mohon kiranya Engkau sendiri yang memimpin setiap kami, agar ibadah yang kami lakukan merupakan persembahan yang berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, keberadaan kita dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Namun kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyediakan sebuah rumah yang kekal bagi kita semua. Marilah dengan iman kita menantikan pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu dari pujian nomor 70. Ada rumah
Tuhan, Tuhan pasti mengingat saudara dan saya di surga sana. Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes, saya kembali mengajak kita bernyanyi dari pujian nomor yang ketiga. Ku punya teman karib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya teman karib yang selalu menemani hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ku punya teman karib, namanya Tuhan Yesus. Dia teman setia tak berubah. Walau fajar dan senja atau siang dan malam, dialah sahabatku selamanya. Kala yang lain tinggalkan, kala yang lain tinggalkanku, hanya Dia mau tinggal denganku. Beriku penghiburan dan nyaman, Dialah teman karibku, Yesus. 我有一个好朋友，他的名字叫耶稣，他是一个真正不变的朋友。不管黎明到黄昏，还是黑夜到白昼，他是我终身相伴的好朋友。没当别的朋友多离奇，只有他愿意留在我身旁，给我安慰，给我的温馨。他是我最好的朋友，耶稣。Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan mau menjadi sahabat yang siap sedia mendampingi kita, menjalani hari-hari kita dalam dunia yang tidak pasti ini. Saudara, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Yohanes. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang masih terbatas untuk kami dapat melakukan berbagai aktivitas karena pandemi COVID-19 ini, namun kami masih boleh dapat bersekutu dalam persekutuan online ini dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang dapat menguatkan dan menyegarkan iman kami agar kami dapat terus setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan tak pernah tinggalkan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian bunyinya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah."
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mereka yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, mengerti dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian, siapakah orangnya yang tidak pernah merasa sedih, lelah, ataupun putus asa di dalam menghadapi pergumulan hidupnya? Menurut catatan dunia, ada sekitar 850.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahunnya. Itu berarti bahwa di dalam 40 detik ada satu orang yang melakukan bunuh diri oleh karena kesulitan, persoalan, dan tekanan hidup yang begitu berat. Saudara, di dalam Alkitab kita juga dapat membaca seorang Elia, yaitu yang sekalipun kita tahu bahwa ia adalah seorang nabi yang besar, namun Elia pernah merasakan putus asa dan juga ingin mengakhiri hidupnya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat tadi di sana Elia mengatakan, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Saudara, apa yang telah membuat Nabi Elia, nabi yang luar biasa itu, hidup di dalam kelelahan, keputusasaan, bahkan ia ingin mengakhiri akan hidupnya? Yang pertama, karena Elia mendapat ancaman Isabel, yaitu istri daripada Raja Ahab yang akan membunuhnya. Yang kedua, karena Elia merasa telah berjuang sendiri supaya bangsanya bertobat dan kembali kepada Allah. Ia merasa tidak memiliki teman. Ia telah menjadi seorang nabi yang kesepian. Yang ketiga, karena saat ia melarikan diri karena ancaman istri Raja Ahab itu, Isabel itu, ia menempuh perjalanan yang begitu jauh sampai ke Betsheba dan bahkan masuk ke padang gurun 1 hari jauhnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah yang paling penting yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu karena Elia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan. Sekalipun Elia di dalam keadaan keputusasaan, kelelahan, dan bahkan dia ingin mengakhiri hidupnya, tetapi Allah tidak pernah membiarkan Elia di dalam keadaan yang demikian terus-menerus. Allah sungguh-sungguh tidak pernah membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kelelahan dan keputusasaan. Saudara, di dalam kelelahan dan keputusasaannya, Tuhan saat itu mengutus malaikat datang kepada Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-5b di sana mengatakan, "Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, 'Bangunlah, makanlah.'" Saudara sekalian, melalui ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam ketidakberdayaan. Saudara, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Saudara, yang pertama Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan pasti cukup. Tuhan tahu bahwa Elia sudah lelah. Di hari sebelumnya Elia telah banyak bekerja. Ia melawan para nabi Baal dan membunuh 450
Nabi Baal. Sepertinya belum sempat istirahat, makan dan minum, Elia sudah mendengar dan mendapat ancaman bahwa ia akan dibunuh oleh istri daripada Raja Ahab itu, oleh Isabel. Dan kemudian Elia melarikan diri sampai ke Berseba dan masuk lagi ke padang gurun, 1 hari lagi perjalanan jauhnya. Saudara sekalian, di dalam keadaan yang sedemikian pasti ia perlu makan, minum, dan istirahat. Saudara, Tuhan tahu semuanya itu. Ia tahu bahwa Elia di dalam keadaan yang lelah. Ia tahu bahwa Elia di dalam keadaan yang putus asa. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-5b di sana mengatakan, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Tuhan pun menyediakan makanan dan minuman bagi Elia. Bahkan bukan hanya 1 kali. Saudara, di dalam ayat yang ke-7, Tuhan juga menyediakan makanan dan minuman untuk yang kedua kali. Tuhan tahu 1 kali mungkin tidak cukup bagi Elia, karena begitu sangat lelah karena telah melakukan perjalanan yang begitu sangat jauh. Maka Tuhan menambahkan yang kedua kalinya kepada Elia dengan menyediakan makanan itu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah demikian adanya? Ia pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Dan yang disediakan oleh Tuhan itu pasti cukup bagi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun ketika kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, sebenarnya Tuhan ingin kita tetap belajar untuk mengingat Dia, belajar untuk mengandalkan Dia di dalam sepanjang hidup kita. Saudara sekalian, mengapa Elia takut kepada Isabel dan melarikan diri sampai begitu jauh hingga ia merasa lelah dan ingin mati? Bukankah Raja Ahab dan Isabel sebenarnya sudah tidak punya kekuatan lagi? Karena nabi-nabi Baal sudah dibunuh oleh Nabi Elia dengan pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, Elia mengerti betul akan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Tetapi mengapa Elia takut dan putus asa? Saudara, Elia benar-benar lupa. Elia benar-benar lupa bahwa Tuhan sudah menyertai dia untuk membunuh 450 Nabi Baal itu. Tetapi yang diingat dan yang ada dalam pikiran dan pandangan Elia adalah justru Raja Ahab yang kejam, yang dirasa kuat dan mampu membunuh nabi-nabi Tuhan sebelumnya. Mari kita mencoba mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Jangan lupakan, karena itulah yang juga dapat menguatkan hidup kita saat mengalami pergumulan dan persoalan hidup. Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong hidup kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai putus asa dalam menghadapi persoalan dan kesulitan. Ingatlah Tuhan, ingatlah kebaikannya. Tuhan sanggup menolong kita dan Dia takkan pernah meninggalkan kita. Amin.
Saudara sekalian, sebagai harapan dan keyakinan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa dan bersaat teduh melalui sebuah pujian yang akan dipersembahkan oleh vokal grup dari GKI Kanaan Bajem Villa Kapuk Mas, yaitu yang berjudul Tak Satupun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara, kiranya pujian yang dinyanyikan oleh vokal grup GKI Kanaan Bajeng Vikamas dapat memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita semua, bahwa tak satu pun dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara sekalian, saat ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Jikalau saudara tahu nama mereka, saudara dapat menyebutkannya di dalam doa-doa saudara. Kita juga tidak lupa berdoa untuk para pengurus, majelis, dan juga hamba Tuhan di tempat ini, agar diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan dan hati yang gigih di dalam mengembalakan domba-dombanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam keadaan sakit. Sekalipun kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Biarlah Tuhan boleh bekerja lewat setiap obat-obatan yang dikonsumsi maupun tenaga medis yang merawat mereka. Tuhan bekerja melalui semua itu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga mohon Tuhan sendiri yang memberikan hati yang teduh dan damai di masa-masa yang sulit ini. Percayakan kepada setiap mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pengurus dan majelis serta hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada setiap mereka, hati seperti seorang hamba yang mau terus melayani dan memperhatikan setiap domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pokok doa yang kedua, kita juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa akan diberikan hati yang peka, yang dapat turut merasakan segala pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita di masa-masa pandemi ini. Kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap mereka, agar ada aksi yang nyata dalam menanggulangi virus corona ini dan dampak yang ditimbulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka sehingga mereka dapat bekerja dan berkarya di tengah-tengah pandemi ini. Secara khusus dapat mencarikan solusi dan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berbelas kasihan atas negeri kami ini. Dan laluilah Tuhan virus corona dari muka bumi ini. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.